Misalnya pada saat rekan-rekan mengaktifasi NVivo, license-nya tidak bisa digunakan. Halo rekan-rekan, selamat bertemu kembali di channel Yanto Fulgens. Pada kesempatan ini, saya secara khusus menjelaskan tentang bagaimana mendownload dan menginstall NVivo versi terbaru atau biasa dikenal NVivo R1. Saya akan mulai dari langkah pertama, mulai membuka QSR Internasional. Yang ini qsrinternational.com. Setelah itu di enter. Sampai di website QSR Internasional, silakan pilih NVivo. Klik saja bebas di sini. Setelah itu, pilih Try NVivo. Pilih Start Trial. Jadi setelah di scroll ke bawah, pilih Start Trial. Kemudian pilih Start Trial lagi. Di sini NVivo Windows Trial. Karena ini masih menggunakan trial. Start Trial. Kalau Windows, pilih NVivo Windows Trial. Kalau macOS, pilih NVivo Mac Trial. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau menambahkan collaboration cloud, nah silakan di sini. Ataukah fitur untuk transkrip otomatis, itu silakan di sini. Oke, selanjutnya pilih continue. Di sini shopping cart-nya itu ada masih 0 USD. Jadi dilanjutkan. Lalu pilih sign up untuk meregistrasi. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya email dan passwordnya, silakan masukkan email dan password. Kalau belum registrasi, silakan sign up. Sebagai contoh di sini, saya menggunakan email website saya, website pribadi. Emailnya adalah jurnalpeneliti@gmail.com. Lalu masukkan passwordnya. Setelah itu tulis nama rekan-rekan. Sini saya tulis jurnal. Jangan lupa di checklist. Pilih sign up. Setelah kita mendapatkan informasi seperti ini, silakan membuka email yang kita masukkan atau kita registrasikan tadi. Ini ada email dari QSR. Kemudian di sini pilih confirm email. Langsung aja klik. Nah, setelah terverifikasi, baru kita masukkan email dan password rekan-rekan. Di sini, kalau misalnya tadi kita menyimpan, nah pasti muncul di sini. Oke, lalu klik continue. Lalu masukkan password. Kalau misalnya belum ada, silakan dimasukkan password yang kita registrasikan tadi, bukan password email kita. Nah, itu harus diperhatikan. Setelah itu login. Nah, rekan-rekan, sampai di sini harus diisi lengkap, karena biasanya customer info ini kalau tidak diisi lengkap terjadi trouble ketika kita membuka desktop dari NVivo. Jadi pastikan harus diisi semuanya di sini. Masukkan non akademik. Lalu saya tuliskan di sini namanya adalah jurnal peneliti. Kemudian individual, country, jangan lupa.
Indonesia. Silakan checklist di sini. Kalau misal rekan-rekan mau mendapatkan informasi-informasi terakhir dari website QSR, itu boleh di checklist di sini. Kalau tidak, itu tidak menjadi soal. Baik, silakan pilih di sini perform trial. Nah, selanjutnya rekan-rekan, silakan download NVivo di sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di Windows atau komputer yang dituju adalah Windows, pilih download NVivo Windows. Kemudian kalau Mac OS, pilih download NVivo Mac. Kalau sudah download, maka rekan-rekan bisa ngecek profilnya juga boleh. Go to my NVivo portal. Nah, di sana ada informasi seperti ini. Kemudian kita bisa cek di my purchases. Oke. So available-nya. Nah, ini harga-harga yang kita bisa dapatkan kalau misalnya kita mau beli langsung di QSR Internasional, atau misalnya kita pengen lihat invoice kita. Nah, di sini tadi masih 0 rupiah ya. Kalau sudah membeli lisensi, nantinya di sini pasti ada harga. Jadi tergantung kita mau milih apa. Kemudian di sini juga download bisa. Kalau misalnya nanti rekan-rekan mau pilih yang versi terbaru, di sini ada. Kemudian versi sebelumnya seperti NVivo 12, NVivo 11 atau NVivo 10. Nah, silakan pilih di sini. Jadi sesuaikan nanti dengan kapasitas atau spek dari komputer rekan-rekan. Jadi kalau tidak support untuk NVivo versi terbaru, bisa menggunakan versi-versi sebelumnya. Nah, ini untuk encapture yang ada di extension dari Google Chrome atau Internet Explorer kita. Nah, itu tempatnya di sini. Nah, ini kalau misalnya kita pilih ini, nanti harus di-download di sana. Itu installnya di sini, pilih Chrome Web Store atau Internet Explorer juga itu bisa. Nah, rekan-rekan, selanjutnya saya ingin tampilkan transcription-nya mungkin. Jadi kalau mau coba silakan pilih di sini. Kemudian nanti kalau kita menggunakan jasa dari QSR, nah kita bisa beli dengan masuk sini atau langsung dari NVivo desktopnya yang ada di komputer dari rekan-rekan. Kemudian quote. Nah, ini kalau rekan-rekan mau beli license, nah ini kurang lebih gambarannya. Mau cek support, nah itu bisa cek di sini nanti. Lalu rekan-rekan, kalau mau cek proses kita tadi atau mau edit profil kita atau customer info, bisa cek di sini. Nah, ini jadi kalau sudah pas, silakan lanjut. Kalau mau edit, silakan edit. Nah, ini sudah lengkap. Kalau mau ditambahkan juga boleh. Job title itu bisa diisi. Email itu sudah pasti. Nah, ini kita bisa tambahkan juga di sini rekan-rekan. Tapi nanti kalau ke sini, kalau rekan-rekan membeli lisensi, itu student, akademik, kemudian standar, non-profit, atau ke government. Nah, itu bisa diisi lengkap di sini. Jadi kalau misalnya menggunakan kartu kredit boleh di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat payment methodnya. Nah, yang support itu credit card. Kalau kita beli di sini yaitu Mastercard dan Visa.
Kalau misalnya rekan-rekan mau beli langsung, nah pastikan kita punya kartu kredit. Gitu. Nah itu sedikit informasi terkait apa yang rekan-rekan bisa lihat di sini. Selanjutnya kita coba menginstalasi NVivo kita. Tapi pastikan sebelumnya komputer dari rekan-rekan itu sistem type-nya 64 bit. Nah, dalam pelatihan yang sering diadakan oleh Areopagus Indonesia, banyak peserta yang menanyakan, "Pak, ini cara untuk memastikan komputer saya 64 bit atau 32 bit itu seperti apa caranya?" Untuk memastikan komputer kita itu 64 bit atau 32 bit, silakan klik kanan di disk PC atau di sini biasanya juga ada yang tulis komputer, kemudian my computer. Nah, itu silakan klik kanan di sana lalu pilih properties. Begitu kita masuk di device specification, di sana ada system type. Ada tertulis 32 bit kalau komputer rekan-rekan 32 bit atau 64 bit. Nah, artinya di sini komputer saya itu 64 bit, di mana support untuk menginstall NVivo versi terbaru. Nah selanjutnya saya tutup ini dan lakukan instalasi NVivo. Double klik di file ini. Kemudian di user account control, yes. Kemudian klik OK. Klik next. Kemudian I accept the terms in the license agreement. Next. Next lagi. Di sini muncul encapture for Chrome. Next, lalu install. Di sini boleh unchecklist di launch NVivo, boleh juga dibiarkan. Oke, finish. Sekarang kita bisa cek di desktop dari komputer kita. Itu sudah ada NVivo. Nah, kalau NVivo versi sebelumnya, di sini biasa tertulis NVivo, misalnya NVivo 10, NVivo 11, NVivo 12. Nah, di versi yang terbaru hanya tertulis NVivo. Lalu, untuk memulai menggunakan NVivo, silakan double klik di icon NVivo yang ada di desktop. Muncul seperti ini. Silakan log into my NVivo untuk melakukan aktivasi terhadap NVivo dari rekan-rekan. Nah, di sini silakan masukkan email yang sudah diregistrasi. Nah, contohnya di sini saya menggunakan jurnal peneliti @gmail.com. Nah, rekan-rekan kalau mau membaca website saya, ada blog tentang penelitian, itu silakan membuka di jurnalpeneliti.com. Lalu klik continue, kemudian masukkan passwordnya. Pastikan email dan passwordnya harus sama, karena kalau tidak pasti ada peringatan dari NVivo. Nah, rekan-rekan setelahnya silakan activate trial. Nah, ini 14 hari saja trial di NVivo. Oke, tidak apa-apa. Nah, di sini your license has now been activated. Lalu klik OK dan kita sudah siap untuk menggunakan NVivo kita. Nah, selanjutnya saya tulis Fulgens atau boleh singkat saja misalnya FZ atau FJ, terus ya
Jadi di sini boleh tulis nama lengkap, kemudian inisial, itu silakan. Intinya menjadi user profile dari kita nanti dalam project-project yang kita lakukan. Lalu klik OK. Nah, di sini rekan-rekan sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan dari NVivo versi terbaru ketika kita sudah masuk. Untuk memastikan bahwa apakah SQL dari komputer rekan-rekan itu support atau tidak, atau apakah komputer dari rekan-rekan itu bisa menjalankan NVivo, silakan pilih sampel project. Ini salah satu di sini boleh. Hanya untuk memastikan saja. Kalau misalnya ketika kita pilih sampel project dan NVivo berhasil dibuka, artinya rekan-rekan sudah siap menggunakan NVivo tersebut untuk kepentingan riset dari rekan-rekan. Tapi pada saat kita klik sampel project, itu ada peringatan dari NVivo, maka yang dilakukan oleh rekan-rekan adalah download atau repair di sana. Nah, silakan klik saja sampai selesai. Setelah itu nanti close, dan selanjutnya ketika proses itu sudah selesai, silakan restart komputernya. Itu yang pertama, karena itu yang sering terjadi para pengguna NVivo versi terbaru atau R1. Yang kedua, kalau misalnya pada saat rekan-rekan mengaktifasi NVivo, license-nya tidak bisa digunakan, rekan-rekan bisa kembali ke website, kemudian mengisi customer info-nya. Mengisi customer info-nya atau memastikan atau mengecek customer info-nya. Apakah sudah diisi dengan lengkap atau tidak. Nah, setelah mengisinya, kemudian dicoba lagi, tapi sebelumnya harus di restart terlebih dahulu. Nah, itu beberapa kondisi yang terjadi ketika rekan-rekan menggunakan NVivo R1. Nah, saya pastikan kalau komputer dari rekan-rekan support, pasti tidak akan alami kendala dalam proses instalasi. Baik, itu saja untuk video tutorial rekan-rekan melakukan instalasi dalam menggunakan NVivo. Video ini sengaja dibuat untuk menunjang kelancaran pelatihan dari Areopagus Indonesia. Untuk rekan-rekan yang tertarik dengan pelatihan di Areopagus, silakan cek di akun Instagram dari Areopagus, yakni Areopagus Indonesia, atau di fanpage Areopagus, yakni Areopagus Indonesia, atau di akun Facebook dari Areopagus, yakni pelatihan NVivo, atau bisa cek di website Areopagus, yakni areopagusindonesia.com. Baik rekan-rekan, itu saja video pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, salam sehat, Yanto Fulgens.